Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba yang semangat dan kekuatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang Allah wajibkan atas kita ataupun ibadah-ibadah yang statusnya sunnah bagi kita. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada 'alal 'abdi al-khaira ista'malahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, ista'malahu, yakni mempekerjakan hamba tersebut, artinya memampukan hamba tersebut untuk dia ibadah. Berkali-kali dalil ini, hadis ini saya ingatkan untuk kita semua, setidaknya menjadi indikator teman-teman, ya. Apabila ternyata pada perjalanan hidup kita justru sebaliknya, Allah persulit kita untuk ibadah, ya. Ada saja gangguannya untuk ibadah, mau ngaji ada saja, mau baca Quran ada saja, setiap mau ibadah, maka hati-hatilah. Karena pemahaman terbaliknya atau mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang Allah kehendaki baik, pasti Allah mudahkan dia untuk ibadah. Maka siapa yang tidak Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah akan persulit dia untuk melakukan ketaatan. Akan banyak kendala bagi dia untuk melaksanakan ketaatan. Maka jamaah sekalian, teman-teman semua, ini sebagai pengingat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua, bahwa di malam hari ini alhamdulillah kembali Allah mudahkan kita, ya, untuk kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, bahkan paling mulia yang ada di muka bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, a'azakumullah wa iyyakum jami'an, kita masih di bab tentang masalah sabar. Ya, kenapa bab ini begitu panjang? Jawabannya sederhana. Ya, karena sabar itu ada di setiap kondisi kita selama 24 jam. Ya, kita mau taat ya sabar, kita mau nahan diri dari maksiat pun harus sabar, ya. Jangan sampai kita menerjangnya. Kita tatkala kena musibah pun ya sabar. Maka nggak mungkin ada kegiatan di 24 jam kita kecuali pasti sabar di dalamnya. Apa saja? Kita sholat ya sabar, mungkin bacaan imamnya agak panjang dikit, sabar. Kita ba'da sholat ngaji, sabar, ya, nunggu waktu bisa. Mau pengen balik pulang, sama, saya juga pengen banget balik pulang, tapi kita nanti habis kajian kita sholat dulu, sabar sebentar, 10 menit dan seterusnya, ya. Kita tatkala menginginkan maksiat pun sabar, tahan diri dah, maksiat itu nggak lama kok saya nikmati juga, ya. Mungkin iya maksiat itu nikmat tapi nggak lama, sabar. Daripada Allah Subhanahu wa taala ya mengazab kita dengan azab yang mungkin lama. Dan ketika kita kena musibah pun ya kita harus sabar. Maka jamaah sekalian, inilah juga kenapa sebab
ya, bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin ini menjadi bab yang lumayan panjang dibandingkan bab lain, ya. Ada bab taubat kita udah lewati, seingat saya sekitar 4-5 pertemuan. Bab sabar ini udah nggak tahu yang keberapa nih, ya. Artinya memang ikhwan a'azakumullah betapa pentingnya sabar. Karena bagaimanapun ya status sabar tersebut wajib bagi kita. Kita udah jelaskan bahwa sabar itu bagi kita hukumnya wajib, ya. Adapun nanti ridho, ya ini statusnya sunnah saja. Sunnah. Ya kita ridho terhadap musibah, sunnah. Tapi sabar atas musibah, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari tidak mengakses maksiat, ini satu kewajiban yang harus kita kerjakan. Jemaah sekalian, a'azakumullah, kita masuk ke hadis berikutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala, berkata muallif, yakni pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ya, beliau membawakan hadis ke-32 dari kitabnya Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-32, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi di sini dari Abu Hurairah dan derajat hadis ini sahih, ya. Riwayat Imam Bukhari, artinya betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis nanti ada yang dhaif, dhaif itu lemah, ya. Bukan berasal dari Nabi, bahkan ada yang maudhu itu palsu, ya atas namanya Nabi saja, yang bikin manusia demi kepentingan kelompoknya, misalkan kepentingan sektenya, kepentingan golongannya, maka mereka bikin hadis palsu. Lihat di jamaah, ada ancaman khusus, ya. Kalau antum bohong atas nama saya, ya dosa-dosa biasa, ya. Tapi berbohong atas nama Nabi SAW ini statusnya beda lagi. Karena Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, ini dari Nabi loh, kata Nabi begini, kata Nabi begini, kata Nabi. Padahal Nabi tidak pernah ngomong begitu. Nabi nggak pernah memerintahkan begitu. Maka kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancaman dari Nabi SAW. Dan di sini sahih, berarti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaqulullahu taala. Nah, ingat teman-teman, kalau ada lafaz hadis bunyinya kayak gini, ini bisa dipastikan langsung ini hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi ini beda dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau Al-Qur'an tertibnya Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, susunan ayatnya ini kenapa di ayat yang kesekian ini sekian, ya. Lafadznya, susunan, pokoknya dari awal sampai akhir itu nggak ada campur tangan manusia sedikit. Beda dengan hadis qudsi. Ya, kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Paham? Lafadznya dari Nabi. Kalau Al-Qur'an enggak. Mau maknanya, mau lafadznya, mau susunannya, bahkan susunan ayatnya itu bukan Nabi yang ngatur, ya. Kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, Ar-Rahmanir-Rahim seterusnya dan seterusnya. Enggak ada campur tangan manusia. Makanya Al-Qur'an tuh nggak bisa dipalsukan sampai detik ini. Al-Qur'an sendiri nggak bisa dipalsukan. Sudah ditantang dari 14 abad yang lalu. Kata Allah, kumpulkan seluruh makhluk yang ada di Al-Baqarah di awal-awal juz 1. Allah tantang seluruh makhluk, bahkan bukan hanya manusia. Silakan kumpulkan jin dan manusia, kumpul jadi satu. Ciptakan satu surat, satu surat. Bukan satu Al-Quran, ya. Satu surat. Sampai detik ini tidak ada yang bisa. Ya. Lalu Allah turunkan lagi satu ayat. Tidak ada yang bisa. Sampai detik ini. Ustaz, ada yang nulis bahasa Arab. Ya, nggak beda. Orang yang paham bahasa, ikhwan a'azakumullah, akan tahu ini lafaz dari manusia, ini bukan. Indah bahasa Arab itu. Ya Al-Quran maksud saya. Ya misal wadduha wallaili idza saja'a. Enggak ada. Ya, yang sanggup membuat kata, barangkali mau nyoba silakan. Susun 20 baris aja yang awalan, tengah dan akhirnya sama. Saya kasih waktu 10 tahun. Enggak usah 2 hari. Saya kasih waktu 10 tahun. Bikin 20 baris saja
yang awalnya, tengahnya, dan akhirnya sama. Kalau awalnya A, tengahnya B, akhirnya C, bikin begitu terus. Ya, seperti Allah kan indah. Coba soal surat An-Najm. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Terus ada yang bisa. Ya. Dan gak ngacak itu asli. Makanya dulu seorang syair Arab yang handal, ya. Nabi belum ngomong apa-apa, ayo masuk Islam enggak. Nabi cuma mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Enggak pakai a i u e o, langsung dia angkat tangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kenapa? Ini yang diucapkan Muhammad bukan syair. Syair tuh enggak kayak gini susunannya. Ya, syair tuh enggak kayak gini susunannya, ada ilmu tersendiri dan ini enggak ada di ilmu syair ucapan seperti ini. Ya, ini sedikit pengetahuan kita. Kalau Al-Qur'an itu mukjizat, ya, enggak bisa dipalsukan, bahkan satu harokat aja enggak bisa. Jangan satu surat, jangan satu ayat, satu harokat, satu harokat. Harusnya fathah jadikan kasroh, harusnya kasroh jadikan dhamma. Ketahuan enggak? Atau membukti? Saya baca ya ke antum, tolong koreksi bacaan saya. Misal saya membaca surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardi zilzalaha wa akhrajatil ardi athqalaha. Yang aneh enggak? Hah? Harusnya gimana? Idza zulzilatil, tahu salah harokatnya. Apalagi kalau saya rubah satu ayat, ya. Misal yang sudah kita hafal, ya, wadduha. Harusnya apa? Terus dilompat langsung ayat ketiga. Ya, anak kecil juga tahu salah, ya. Atau dirubah, bahkan mungkin dibalik-balik. Ala kulli hal, ini pelajaran saja untuk kita semua bahwa nanti ada pembeda antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi, ya. Kalau Al-Qur'an plek awal sampai akhir dari Allah, nggak ada campur tangan makhluk sama sekali. Beda dengan hadis qudsi. Maknanya dari Allah disampaikan kepada Nabi, lalu isinya dari lafadznya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, makanya hadis qudsi ada yang palsu, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an nggak bisa dipalsukan tadi. Kalau hadis qudsi ya masih mungkin, ya. Maka jamaah sekalian, kalau ada lafaz bunyinya kayak Nabi bersabda, Allah berfirman, pasti itu hadis qudsi. Tapi kalau cuma Nabi bersabda, langsung isi itu hadis biasa, ya. Nah, di sini kita akan baca hadis qudsi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, ya. Berarti ini hadis qudsi namanya. Apa kata Allah? Ini nggak ada di Al-Quran ya teman-teman. Adanya di kutubul hadis, di kitab-kitab hadis. Kata Allah, mali abdil mu'mini indi jazaun idha qabattu sofiyahu min ahli dunya summah tasabahu illal jannah, rawahul Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, mali abdil mu'min, ya. Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman, ya, indi jaza, tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman. Apa kata Allah? Idza qabattu safiyahu. Jika satu saat aku ambil yang menjadi kesayangannya di dunia. Apa saja kira-kira kesayangan kita di dunia? Anak. Tidak ada lagi. Hah? Istri, orang tua, saldo. Ya enggak? Disayang enggak? Disayang, dicekin terus. Apalagi ini akhir bulan, dicekin terus. Gampangannya begitu. Kata Allah, tidaklah seorang hamba aku uji dengan sesuatu yang aku ambil dari sesuatu yang dia sayangi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, summah tasabahu ilal jannah. Tidak ada balasan bagi dia kecuali, ya, dia mengharap pahala bagiku, maka baginya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, surga. Balasannya hanya satu, yaitu surga. Kita lihat pada prakteknya, jamaah sekalian, azakumullah. Kadang manusia itu justru diuji dengan sesuatu yang dia jaga-jaga selama ini. Betul. Kadang kita itu justru diuji dengan sesuatu yang kita takutkan hilang, justru itu yang hilang. Biasanya begitu. Ya, Fir'aun
Kalau Fir'aun kebalikannya. Dia dari mulai mimpi, dia kan pernah mimpi bahwa dia akan dibunuh oleh laki-laki dari Bani Israel. Maka paginya dia perintahkan kepada seluruh bala tentaranya, bunuh setiap bayi yang lahir dari Bani Israel. Ribuan bayi demi takut terhadap mimpinya. Tapi Allah itu indah, kalau ngatur sesuatu itu indah. Dia cari ribuan bayi sembeli di depan orang tuanya. Begitu lihat laki-laki dah nggak pakai awe sembeli. Yang orang tua yang lawan ikut dibunuh. Ya, ini Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Calon yang membunuhnya berada di mana? Di rumahnya. Yang gedein dia siapa? Dia sendiri. Yang ngasih makan siapa? Dia sendiri. Paham? Musa yang dia incer diambil oleh dia, dimasukkan ke dalam rumah, dimasukkan ke dalam kamarnya, dikasih makan, dikasih minum sampai gede, sudah kuat membunuh dia. Paham? Kadang manusia gitu. Ada orang siang malam jungker balik sudah ya, sikil dah dindas dari sikil. Paham? Ini istilah. Yang jungkel malik nyari dunia supaya banyak, sudah ngumpul, cetuk dianya mati. Ya entah nanti jadi ahli waris, mending kalau ahli benar. Ya, diambil sama istrinya nikah lagi dengan laki-laki, pun dinikmati oleh orang lain. Rugi Anda. Paham maksud saya? Mending Anda infakkan jadi milik Anda makan, Anda beli pakaian bagus, gampang aja begitu. Anda nikmati. Kumpul, Allah ambil sesuatu yang menjadi kecintaan. Sama. Ya. Makanya kata Allah, idza qabattu safiyahu min ahli dunya. Kalau aku telah mengambil yang menjadi kekasihnya, artinya kesayangannya di dunia, ya, dan dia mengharap pahala dariku, saya jamin dia untuk surga. Tapi kan berat, nggak mudah, ya. Saya ambil contoh nih. Dulu ada Masitoh. Masitoh itu penyisir putri Fir'aun. Kerjaannya dia nyisir anak raja aja, ya. Masito ini bukan nama, satu jabatan yang ada saat itu. Singkat cerita dia ketahuan masuk Islam, beriman, ya, maka dibakar satu-satu. Anaknya dibakar satu-satu, ya, menimbulkan bau gosong istana itu, ya. Apa yang terjadi? Ketika bayi yang terakhir yang harus dia lemparkan, dia agak mundur. Paham? Dia agak mundur. Ya bahasa kita siapa ya? Goyang, wajar, ya. Ya kalau yang gede-gede mungkin lah, barangkali ini yang kecil, ya, meronta-ronta di atas panggangan sebegitu panasnya, maka dia gak mundur. Tapi nanti Allah berikan karomah kepada bayi ini untuk bicara, ya ummi isbiri innaka. Tapi maksud saya adalah kadang Allah itu menguji dengan sesuatu yang paling dicintai. Karena begitu, ya. Alhamdulillah anak kita Allah ambil kembali. Ya makanya ikhwan, ini saya pesan. Sakit hatinya kita, ya, kecewanya kita terhadap dunia itu kapan? Ketika kita merasa memiliki. Ini camkan, ya. Ketika kita merasa ini milik saya, ketika hilang kecewa. Kan kita tuh dari kecil ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Apa arti dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Coba saya mau tanya dulu deh. Singawi cilik kan ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Hah? Semuanya dari dan milik Allah. Iya enggak? Dan akan kembali ke, saya ulangi. Inna lillahi, semuanya milik Allah dan akan kembali ke Allah. Itu arti dari inna lillahi. Paham makna ini? Miliknya dan akan kembali kepada pemiliknya. Kenapa banyak manusia yang stres ketika kehilangan dunia? Karena dia merasa milik. Ini milik saya, bukan. Dikasih oleh Allah, diamanahi oleh Allah. Kapan hari Allah ingin ambil-ambil. Paham? Ya. Manusia wajar nangis. Nabi anak laki-lakinya wafat, ya nangis sebagai seorang ayah. Tapi beliau sadar, anaknya itu pemberian Allah. Kan dia nggak bikin sendiri. Apa dia nyiptain sendiri? Tidak. Ya, anak-anak kita nih, apa kita yang nyiptain? Kan enggak. Ya, lalu kapan diambil sama pemiliknya? Ya.
Kapan kita sedih, kapan kita kecewa ketika kita merasa ini milik saya. Ini milik saya. Itu sakit hati kita, ikhwan. Ya, sama, ya. Harta yang kita miliki, anak-anak semua yang kita miliki. Yang kapan Allah ingin ambil kembali, yang menjadi miliknya karena tadi inna lillahi. Sungguhnya semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka jamaah sekalian azakumullah, kadang manusia akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang dia jaga-jaga, yang dia paling cintai. Saya kasih contoh lagi, kisahnya Nabi Ibrahim. Berapa lama dia nunggu anak? Berapa lama dia nunggu keturunan? Hampir istrinya menyentuh 100, kalau Ibrahimnya lebih dari 100 tahun umurnya. Berarti ditunggu banget nih anak. Ya, 100 tahun lebih umurnya baru dikasih bayi Ismail alaihissalam, anak pertamanya. Ya. Baik, sudah dikasih, berarti kan senang banget, nunggu lama dikasih. Berarti ini kan bisa dibilang paling dicintai oleh Ibrahim saat itu. Paham? Justru Allah uji yang paling dicintainya, yang ditunggu selama puluhan tahun. Ya, diujinya justru bukan sakit, ya Ibrahim kasih sakit kah, atau Ibrahim disiksa orang kafir, bukan. Yang diuji oleh Allah saat itu sesuatu yang paling dicintai oleh Ibrahim, apa? Anak yang dia tunggu lebih dari 100 tahun. Disuruh diasingkan. Nurut nggak dia? Atau protes? Jangan sih Allah, saya jene baik. Ya, nggak apa-apa, saya sakit lah. Ya, atau nggak apa-apa lah saya dipukuli sama orang kafir. Nggak. Ya, Allah ingin menguji sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Siapa? Anak. Disuruh diasingkan. Nurut nggak dia? Nurut. Ya, diasingkan, bawa anaknya ke lembah tandus. Nggak ada manusia di sana. Nggak ada satu tetes air pun, nggak ada satu pohon pun di sana. Ya, yang mungkin ada binatang buas mati diterkam. Besok lusa mati kelaparan, mati kehausan. Karena nggak ada orang di sana. Berat loh ayah segitu. Mau kita? Nggak bisa kita di titik itu. Allah tahu kita nggak akan kuat, makanya nggak pernah diuji kayak gitu. Allah tahu Ibrahim kuat. Dia antar anaknya. Apa yang diuji? Sesuatu yang paling dia cintai. Jadi ikhwan a'azakumullah, ke depan kita harus tahu apa nih yang paling digandrungi. Oh, ternyata harta kita. Nanti ujiannya di situ. Ya, bisa ujian di situ. Apa nih yang paling digandrungi? Anak banyak, berbangga dengan anaknya, ujiannya nanti di situ. Ya, anaknya naudzubillah angel diaturnya, ya ujiannya nanti di situ. Ya, yang dia bangga-banggakan, yang dia sukai, yang dia cintai, justru itu menjadi ujian bagi dirinya. Dan itu yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Tummah tasabahu ilal jannah." Ya, setelah aku uji dan dia mengharapkan pahala dariku. Maka jamaah sekalian a'azakumullah, ya. Ini hadis ke-32 yang beliau rahimahullah taala ajarkan kepada kita. Yang diambil yang nanti banyak, ya bisa jadi keturunan kita, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi ayah kita, ibu kita, atau siapa, bahkan diri kita sendiri dari kesehatan yang kita cintai, yang kita jaga-jaga, ya. Makanya ya bahasa orang sekarang, hidup tuh ngalir saja, nggak usah takut macam-macam. Takut kena gula, wah makan sudah nggak, akhirnya kena. Ada begitu, ya. Takut ini, sudah karena terdoktrin di pikirannya kayak saya takut ini, itu yang nanti diujikan. Ya. Jadi ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an, ini hadis yang beliau bawakan yang luar biasa. Masuk ke hadis berikutnya, ya, hadis ke berapa tadi? Tadi 32 ya. Sekarang hadis ke 33. Ya. Baik. Hadis ke-33, ikhwan a'azakumullah, ini pun hadis sahih dari Imam Bukhari. Dari istri beliau, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya. Istri beliau yang paling beliau cintai, yang pernah saya katakan kepada teman-teman bahwa di hati manusia itu
sejatinya nggak bisa nyimpan dua cinta, nggak bisa. Ya, fitrahnya nggak bisa. Saya punya anak 6. Sadar atau tidak, ya, gandrung tuh pada satu anak. Yang nggak boleh adalah, ya, ucapan kita sampai berbeda kepada mereka. Yang nggak boleh adalah pemberian kita sampai berbeda kepada mereka. Nggak boleh. Ya, itu nggak adil nanti namanya. Kan sama-sama anak. Tapi urusan hati nggak bisa. Ya, mesti ada bahasa orang dulu sih, kesayangan anak, kesayangan. Ya, cuman sebagian orang tua nggak bagus. Kadang membuktikan dengan ucapannya sama-sama salah. Abong-abong ini anak kesayangan, nyewotnya beli terlalu. Aja mau konon sinok, tuh giliran ke anak yang tidak kesayangan, ya kayak nyewotin maling. Ada, tidak boleh. Ya, Nabi SAW jujur ketika ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, siapa di antara istrimu? Ya, ada 9 beliau, ya, yang paling kau cintai. Nah, ini jujur Nabi SAW, enggak, yo saya semua enggak bisa. Sudah sunatullahnya di hati manusia itu hanya ada satu cinta. Ya, itu kalau punya sekian istri satu saja di hati, ya, di hati. Tapi untuk adil, wajib adil. Ya, tempatkan porsinya pada masing-masing. Nabi tanya, siapa di antara istrimu yang paling kau cintai? Nabi katakan Aisyah. Jujur, ya. Terus di antara sekian ribu sahabat nih, siapa yang paling kau cintai? Apakah Umar bin Khattab atau Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, atau Abu Hurairah, ya, atau siapa? Kata Nabi, Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah laki-laki yang paling Nabi cintai sebagai seorang mukmin. Ini menunjukkan bahwa ikhwan azakumullah, di hati kita pun nanti, ya, tinggal kita manage diri kita, jangan sampai pincang dalam kasih sayang, nggak boleh kalau itu, ya. Jadi kita bicara hati, ya, hati kan nggak bisa dilihat. Tapi ya terkadang tanpa sadar, saya pribadi juga kadang begitu kok, ya. Ya, di antara 6 anak saya, ya nggak langsung, saya nggak pernah ngomong ini anak kesayangan senda. Tapi kok iya, tak pikir-pikir kok ke ini, ya, kadang beda. Ke ini kadang beda. Lemahnya kita seperti itu. Ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Kita harus sadari mereka sama-sama punya hak atas kita semua. Ya, ini belikan sendal yang harga 50.000, ini juga harus ini sama posisinya. Baik. Dan sesuai keperluan mereka masing-masing tentunya. Karena adil itu nggak mesti sama. Anak kuliah dengan anak SD tentu keperluannya berbeda. Ya harus berbeda juga pemberiannya. Gampangannya begitu. Dalam masalah cinta nggak bisa. Tapi kita lanjutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Ya. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Ya. Ta'un itu kalau kita sekarang wabah, ya. Kayak corona kemarin itu wabah, ya. Menyerang seluruh negeri saat itu. Ada, ya. Kata Aisyah, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang penyakit ta'un atau wabah yang menyerang seluruh negeri saat itu. Fa akhbaruha annahu kana 'adaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, ya, pada beliau bahwa itu siksaan yang ditimpakan Allah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, artinya satu negara, satu daerah, satu masjid, ya mungkin lagi merebak, tapi kan nggak mesti kena semua. Kayak kemarin kita corona, ya, mungkin satu kantor, ya, isi 10 yang kena cuma 5 misalkan, ya. Ini terjadi. Apalagi kita para dai kan tetap waktu itu sebagian pengajian dari diliburkan, ya. Cuma memang jauh-jauhan aja, jauh-jauhan saat itu. Ya begitu, ya. Dari kajian itu, wah Ustaz, coba dicek, ya. Ada yang kontak kemarin, alhamdulillah enggak, ya. Tapi yang enggak tahu urusannya malah kena misalkan. Ya, seperti ini. Ya, maka kata Nabi, itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala kirim ala mayyasha, pada siapa yang dikehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin.
tetapi musibah tersebut, wabah tersebut menjadi rahmat bagi orang yang beriman, kata Nabi. Falaisa min abdin yaqa'u fi ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah, ya, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Perhatikan jamaah, luar biasa hadisnya, ya. Kata Nabi, ya, ketika ditanya tentang penyakit yang sedang merebak saat itu, maka Nabi mengatakan bahwa itu merupakan siksaan Allah yang Allah timpakan kepada siapa yang dikehendaki. Karena bagaimanapun segala sesuatu sudah ada alamatnya, ya. Corona kayak kemarin sudah ada alamatnya, yang rapat, yang cuci tangan tiap hari kena, ya. Yang keliling ke pasar tetap nyari nafkah saat itu tidak kena. Ngumpul dengan sekian banyak orang aman-aman aja, ya. Sama ketika saya ngobrol dengan salah seorang aparat, ya, tentara dalam hal ini, saya nanya, nggak takut tak kalau perang, ya, nggak takut kena peluru? Dengan tenangnya beliau mengatakan, ini akidah bagus ini, ya, tenang Ustaz. Peluru itu juga sudah ada alamatnya kepada siapa dia harus mendarat, sudah Allah takdirkan, ya, peluru dengan registrasi sekian nanti akan mendarat di kaki fulan, akan mendarat di dada fulan, ya, akan meleset dari fulan semisalnya. Kita kalau mikir begini tenang, sudahlah. Apa yang akan menjadi jatah kita nggak akan ada yang bisa nahan. Mau disikut kanan kiri, mau difitnah kanan kiri. Antum punya usaha, misalnya toko di rumah, fitnah, wah jangan ke sana, ini itu, tenang. Kalau rizki itu harus sampai kepada kita, akan sampai, ya. Meskipun dibendung oleh sesuatu yang ketat, sama kayak antum 9 bulan di perut ibu, ya, rapat jejet, rapat jejet dah, rapat, ya. Bahkan rahim itu kan disebut tempat yang kokoh oleh Allah, ya, tempat yang kokoh, bakteri tidak bisa masuk. Kenapa antum bisa hidup? Rizki ini yang nyamperin dah rizkinya, nyamperin, ya. Ibu yang ngunyah, ibu yang nelen, sari-sarinya, vitamin-vitaminnya ditransfer ke anak. Artinya rizki itu seperti itu. Sama dengan musibah, kita tidak perlu takut. Ikhwana azakum, Nabi nanti diajarkan di sini. Ya, itu sudah kepada orang mayyasa. Siapa yang Allah kehendaki dia akan kena. Meskipun dia sembunyi di rumahnya. Ya, zaman corona kan lucu saya lihat. Ya, ibu-ibu nggak kemana-mana, bahkan ordernya aja order online. Ya, ternyata dari plastiknya kena kontaminasi virusnya di dalam rumah. Ya, yang seharian di pasar aman-aman aja ibu mak tua itu, misalkan. Nah, ini contoh itu anak azakullah, ya. Ya ba'asuhullahu ala mayyasa. Dia diutus kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi bukan berarti kita menghindari sebab, ya. Sebab lakukan aja kalau memang bisa, ya. Cuci tangan, pakai masker misalnya. Fayaj'alullahu rahmatan lil mu'minin, dan musibah ini sebagai rahmat buat orang beriman. Falaisa min abdin, lihat kata Nabi, dan tidaklah seorang hamba yaqa'u fitta'un, ya, dia tertimpa satu penyakit yang saat itu ada, ya, fayamkusu fi baladihi sabiran, maka dia berdiam diri di tempatnya, enggak keluar, sabar dan muhtasiban, sabar dan mengharap pahala. Ini penting, ya. Kenapa di sini mulia, ikhwan azakumullah? Di sini Nabi yang mengajarkan sabar dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharap pahala. Ada orang yang salah paham, kita ibadah itu udah gak usah ngarepin apa-apa. Iya, kalau ke manusia. Kalau ke Allah yang ngarep surga, ngarep pahala. Pernah kita dengar waktu Ramadan, kiai-kiai kita di kampung itu suka bilang, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Kan gitu bilangnya. Ghufirallahu ma taqaddama min damihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, atau barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, iman dan ihtisaban. Apa ihtisab itu? Berharap pahala. Paham? Jadi yang nyuruh kita mengharap pahala ke Allah siapa? Nabi dan Allah langsung. Yang salah kalau ngarepin sesuatu dari makhluk, itu salah, karena makhluk fakir, makhluk nggak punya surga, makhluk nggak punya manfaat, nggak bisa.
Salah. Kalau ngarepnya surga, ngarep pahalanya ke Allah, ini yang memang diperintahkan. Jadi ketika kita ibadah, ya Allah, terimalah ibadah saya, berikan pahala atas ibadah saya, dan seterusnya. Boleh atau tidak? Boleh. Justru ini yang dituntut. Nah kayak ini nih. Kata Nabi, barang siapa yang tertimpa ta'un dan dia berdiam diri di wilayahnya, tetap tinggal di situ, nggak keluar, ya kalau keluar dia nyebarkan penyakit nantinya. Sabiron muhtasiban, dia sabar menerima takdir itu dan dia berharap pahala dari Allah dari musibah itu, ya. Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu bahwa semua musibah yang mengenai dirinya semuanya telah Allah takdirkan. Dari kapan takdirnya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah saya jelaskan ini bahwa takdir kita itu menjalani takdir teman-teman, ya. Dan takdirnya Allah bukan baru pekan kemarin Allah takdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi akan terjadi A pada diri kita, akan kesandung ini, akan kejedot ini dan semisalnya. Maka orang ini tahu bahwa semua musibah yang mengenai dia adalah takdirnya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Ya, maka Allah akan berikan pahala dia seperti pahala orang yang mati syahid. Apa? Sabar dan berharap pahala atas musibah yang mengenai dia. Cuman berkali-kali saya katakan kepada teman-teman, Allah sudah katakan kita innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu kalau ke Tuhannya lakanud kata Allah. Suuzon yang diingat-ingat musibahnya saja ya Allah. Kita sholat 5 waktu nggak bolong. Ya, bakti ke orang tua juga, masya Allah, alhamdulillah. Ngaji setiap hari Jumat malam juga saya datangi. Kenapa musibah ini masih ada saja, ujiannya masih ada saja. Jangan ngomong gitu. Ya, kenapa ikhwan? Karena pernah saya katakan, Nabi sholat nggak? Puasa nggak Nabi? Sholat malam nggak? Sedekah nggak? Buat baik nggak? Semuanya Nabi lakukan. Diuji nggak? Diuji. Ya. Jadi kalau Anda berpikiran saya nggak layak diuji karena rajin sholat, Nabi lebih rajin dari kita. Diuji nggak? Diuji. Ya. Saya udah puasa Senin Kemis. Nabi yang pertama kali puasa Senin Kemis. Diuji nggak? Diuji. Ya. Saya nggak mau diambil anak saya. Nabi diambil anaknya. Saya nggak mau kurang harta. Nabi sebulan nggak masak dengan anak istrinya, ya, makan kurma dan air saja. Jadi kalau antum merasa tidak layak diuji karena baik, ketahuilah saat itu antum ujub. Ya, saya nggak layak diuji nih. Saya sudah melakukan ini itu dari kebaikan. Nabi juga melakukan jauh lebih besar daripada kita. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tahu, justru disinilah bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Antum masih disapa sama Allah. Antum masih ditegur sama Allah. Antum masih disucikan sama Allah dengan musibah-musibah yang terjadi. Maka jamaah sekalian azakumullah, itu hadis yang kedua, ketika dia kena musibah, ya, seorang hamba dia bersabar dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa berapa ini lagi? Kalau enggak kita masuk soal jawab. Ini hadis satu lagi kalau memang kita bisa. Misalnya jam berapa ini? Berapa menit lagi? Bisa 18.49 dah. 49 sekarang 18.45. 4 menit lagi. Kita masuk ke soal jawab aja, nanti hadisnya kepotong ya. Kita bawa 2 hadis saja, nanti insya Allah hadis ke 34-nya insya Allah pekan depan. Ini juga tentang ada manusia yang bahkan di antara para ulama ini yang banyak yang kena seperti ini ya. Kalau antum pernah dengar Imam Ibnu Katsir pengarang kitab ya tafsir Ibnu Katsir itu awalnya melek, cuman Allah ambil matanya. Atau ulama Saudi bahkan mufti besar yang namanya Syekh bin Bas juga Allah ambil kedua matanya. Ya. Juga Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang kemarin wafat ya pekan kemarin wafat
beliau juga Allah ambil matanya. Ya, artinya dibutakan di sebelum wafat. Bagaimana seandainya ini terjadi? Ya, nanti insya Allah pekan depan ya ada orang-orang yang bahkan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kedua matanya. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Barangkali ada yang mau tanya dulu, kita masih ada waktu kurang lebih 4 ya, 4 menitan lagi. Fadhol, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Atau saya yang nanya? Ah, saya aja yang nanya ya. Kepada yang paling muda. Siapa yang paling muda? Kalau yang sepuh jangan ditanya, takutnya saya dianggap anak muda yang durhaka. Siapa yang paling muda? Ah, antum kayaknya paling muda. Ya. Siapa namanya, Mas? Ya, Ian. Ian. Ya, ini pertanyaannya gampang, tapi nggak ada hadiahnya. Saya nggak bawa apa soalnya. Ya, baik. Ada banyak mushaf di rumah. Kalau mau nanti dibawa. Ian, tadi disampaikan Ian bahwa manusia itu kadang Allah uji dengan apa ya? Sesuatu yang paling dia cintai, paling dia sukai, paling dia jaga, justru ujiannya di situ. Masya Allah. Ada yang mau ditanya lagi? Yang agak tuaan dikit dari Ian. Siapa ya? Tunjuk aja ya satu ya. Nah, ya? Siapa? Siapa namanya Mas? Hah? Rizky. Rizky Solo gampang soalnya, tenang aja. Ya, Rizky. Ya. Tadi disampaikan bahwa ada lafadz-lafadz yang bisa dikenali ini dari Al-Quran atau hadis murni atau ini hadis qudsi. Ciri hadis qudsi itu seperti apa? Tadi udah datang belum ya? Belum ya? Jangan ini berarti soalnya. Nggak bisa. Baik. Eh, Rizky, ini pertanyaan berarti yang tadi agak telat ya. Boleh nggak kita dalam ibadah berharap pahala kepada Allah? Boleh. Contohnya apa? Tadi, setiap tahun kita melaksanakan tarawih, puasa, kata Nabi, man soma atau man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dalam riwayat lain. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan atau salat malam, ya salat tarawih, beriman kepada Allah dan berharap pahala, maka Allah ya ampuni dosa-dosanya yang telah lalu yang akan datang. Satu lagi pertanyaannya, ke yang agak tua. Hah? Tunjuk Mas Rizky. Ya, gitu, tunjuk. Nggak apa-apa. Kalau berani nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang tua banget juga nggak apa-apa. Tunjuk aja gitu. Nah, siapa namanya Mas? Hah? Dino. Mas, ya, orang yang bersabar ya atas musibah yang menimpa dia, ya, maka dia seperti dapat pahala apa tadi? Ada kena musibah nih kita, sabar. Kata Nabi, dia seperti dapat pahala seperti apa? Orang yang mati syahid. Jadi nggak perlu perang, nggak perlu ngos-ngosan. Kalau kena musibah, sabar dan berharap pahala, maka pahala kita seperti orang yang mati syahid. Besar mati syahid itu. Ya, hanya memang beda kondisi. Baik jamaah sekalian azakumullah, itu pertanyaan dari saya karena antum tidak ada yang tanya, ya. Atau ada yang mau tanya silahkan. Barangkali permasalahan lain juga tidak apa-apa sambil kita nunggu Isya, insya Allah kurang lebih 1 menit lagi bentar lagi azan. Soalnya kalau ambil satu hadis lagi khawatir apa namanya kepotong ya. Fadal. Barangkali ada permasalahan yang perlu kita bahas juga nggak apa-apa ya.
Tapi kalau masalah rumah tangga sebaiknya jangan di majelis nanti. Ngobrol langsung dengan saya misalkan, ya. Baik, saya kira cukup jamaah sekalian, azakumullah, sudah waktunya Isya juga di sini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.